Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang dinar Irak. Shafaq News. Berita pertama. Lompatan dalam penjualan Bank Sentral Irak melampaui batasan 200 juta dolar. Pengiriman uang asing dalam penjualan Bank Sentral Irak naik dari dolar, Rabu, ke rekor lebih dari 200 juta dolar. Koresponden kantor berita Shafaq menyatakan bahwa hari ini, selama lelang untuk jual beli dolar AS, Bank Sentral menyaksikan peningkatan penjualannya sebesar 1,01% mencapai 200 juta, dan 535.642 dolar AS ditanggung oleh bank di Bursa Dasar, kurs 1.460 dinar per dolar, dibandingkan kemarin Selasa, yang penjualannya sebesar 198 juta. 118.000, dan 543 dolar AS. Koresponden kami menunjukkan bahwa pembelian sebesar 138 juta, 225.000 dan 642 dolar digunakan untuk memperkuat saldo di luar negeri dalam bentuk pengiriman uang dan kredit, sedangkan sisanya sebesar 62 juta dan 310.000 dolar masuk tunai. Koresponden kami menunjukkan bahwa 24 bank telah memenuhi permintaan untuk meningkatkan saldo di luar negeri, 19 bank untuk memenuhi permintaan uang tunai, di samping 273 perusahaan mediasi. Berita kedua, stabilitas nilai tukar dolar di Baghdad. Nilai tukar dolar stabil di pasar Baghdad, hari ini, Sabtu, tanggal 26 Desember tahun 2020. Koresponden kantor berita Shafaq mengatakan bahwa Bursa Efek Kifah Pusat di Baghdad mencatat hari ini, Sabtu, 142.100 dinar Irak, dibandingkan dengan 100 dolar AS, dan Bursa Efek Al-Harithiyah di Baghdad mencatat 142.100 dinar, dibandingkan dengan 100 dolar. Kamis lalu, Central Kifah Stock Exchange mencatat 142.000 dinar Irak, dibandingkan dengan 100 dolar AS. Koresponden kami menunjukkan bahwa harga jual beli juga stabil di toko-toko perbankan di pasar lokal di Baghdad, di mana harga jual adalah 143.000 dinar Irak, sedangkan harga beli sebesar 141.000 dinar per 100 dolar AS. Berita ketiga. Setelah kenaikan harga minyak dan peningkatan produksi Kurdistan, Dana Gas membagikan dividen tunai. Perusahaan Emirat, Dana Gas, hari ini, Selasa, mengumumkan niatnya untuk membagikan dividen tunai setelah kenaikan harga minyak dan volume produksinya di wilayah Kurdistan. Perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilihat oleh kantor berita Shafaq bahwa mereka mengumumkan niatnya untuk merekomendasikan distribusi dividen tunai kepada pemegang saham 4,5 fil Emirat per saham untuk paruh kedua tahun 2021, mencatat bahwa total dividen untuk tahun fiskal yang berakhir tahun 2021 naik menjadi 8 uang, meningkat 45% dibandingkan dividen tahun 2020. Dia menambahkan, laba bersih perusahaan sebesar 1,2 miliar dirham 317 juta dolar pada tahun 2021, dibandingkan dengan kerugian 1,4 miliar dirham 376 juta dolar selama tahun 2020, menunjukkan bahwa perusahaan mencatat laba bersih yang disesuaikan sebesar 469 juta dolar, dirham 128 juta dolar. Dia menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan sebesar 1,7 miliar dirham 452 juta dolar dengan tingkat pertumbuhan 30% setiap tahun, berkat kenaikan harga minyak dan peningkatan volume produksi perusahaan di Kurdistan. Regen mencatat bahwa total pembayaran tunai yang diterima perusahaan pada tahun 2021 adalah yang tertinggi dalam sejarahnya,
sebesar 1,4 miliar dirham $377 juta yang berkontribusi pada peningkatan arus kas perusahaan mencapai 678 juta dirham $185 juta pada akhir tahun 2021. Hamid Dia Jafar, Ketua Dewan Direksi Dana Gas, mengatakan perusahaan mencapai rekor profitabilitas dan penagihan piutang melalui pengelolaan biaya dan operasional yang cermat. Dia menjelaskan bahwa kemajuan dalam pelaksanaan proyek berlanjut dalam perluasan stasiun Hormor di wilayah Kurdistan Irak, karena pekerjaan konstruksi bergerak maju di lapangan sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan menjelang dimulainya operasi pemrosesan gas pertama. Baris selama kuartal kedua 2022, mencatat bahwa kapasitas produksi pipa ini berjumlah 250 juta kaki kubik gas per hari, yang akan meningkatkan total produksi gas menjadi 700 juta kaki kubik gas per hari. Dia menunjukkan bahwa pasokan gas terus-menerus ke pabrik produksi listrik di Erbil, Cemcemal dan Bazian menyediakan lebih dari 80% energi listrik yang dihasilkan di wilayah tersebut, dan juga berkontribusi untuk mencapai penghematan yang signifikan dalam biaya bahan bakar dengan mengganti solar dengan gas, dalam langkah yang mencapai manfaat lingkungan dan ekonomi yang besar di kawasan dan Irak secara keseluruhan. Berita keempat, Turki menyaksikan peningkatan yang luar biasa dalam jumlah properti yang terjual, dan orang Irak adalah orang dengan pembelian terbanyak kedua. Otoritas Statistik Turki mengumumkan, pada hari Selasa, bahwa orang Irak berada di peringkat kedua sebagai orang yang paling banyak membeli real estate di Turki selama bulan Februari. Dalam laporan yang dilihat oleh kantor berita Safak, otoritas mengatakan, penjualan rumah di Turki kepada orang asing meningkat 54,9% pada Februari tahun 2022 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya dan menjadi 4.591 rumah. Istanbul mendapat bagian tertinggi dengan 1.958 rumah, dan Antalya peringkat kedua dengan penjualan 1.099 rumah. Kemudian Ankara dengan 288 rumah. Dan dia menambahkan, Turki menjual selama 2 bulan tahun berjalan 2022, yaitu Januari dan Februari, 8.777 rumah kepada orang asing, meningkat 55,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan dia menunjukkan bahwa Iran menduduki puncak negara-negara lain dalam membeli real estate di Turki selama Februari, dengan jumlah 711 rumah. Irak berada di tempat kedua, membeli 633 rumah, dan Rusia berada di urutan ketiga dengan jumlah 509 rumah. Kazakhstan keempat dengan 197 rumah. Dan Jerman kelima dengan 169 rumah. Warga Irak telah berada di urutan teratas daftar pembelian rumah di Turki sejak 2015, tetapi telah turun ke posisi kedua setelah Iran pada awal tahun 2021. Sementara Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengumumkan pada tanggal 13 November tahun 2020, bahwa lebih dari 114.000 orang Irak hadir di wilayah negaranya.